Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas series From Season 3 episode 8. Di episode sebelumnya, Victor yang sudah mendapatkan Jasper namun Jasper tidak berbicara apa-apa padanya. Victor pergi ke rumah Sarah untuk meminjam basementnya. Sementara Elgin menemukan mayat di ruang rahasia di ruang bawah tanah. Sepertinya Elgin sudah siap untuk membantu hantu kimono. Sementara Fatima tanpa sengaja membunuh Tilly dengan menusuknya. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tapi sebelum mulai, Mimin mau ngasih tahu kalau yang nonton kebanyakan masih belum subscribe. Please kalau kalian berkenan tolong bantu Mimin subscribe channel ini jadi Mimin makin semangat reviewnya. Mimin tiap hari Minggu gak bisa kemana-mana soalnya harus bikin review series ini. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan berada di hutan. Alice dan Fatima sudah memberitahu Boyd, kemudian Boyd membawa Fatima ke gubuk di tengah hutan. Gubuk ini juga adalah tempat di mana Boyd menyembunyikan Sarah saat ia mencoba membunuh Ethan. Fatima menjelaskan kalau ia dan Tilly sedang di kebun. Fatima tidak ingin lagi memakan makanan busuk dan mencoba melawannya, namun perutnya tiba-tiba sakit. Tilly ingin membantunya, namun tiba-tiba Fatima merasakan amarah yang luar biasa dan tidak bisa mengontrol untuk menyerang Tilly. Dan tentunya karena serangan ini membuat Tilly kehilangan nyawanya. Fatima langsung mendapatkan kesadarannya setelah membunuh Tilly dan kini ia sangat ketakutan. Boyd ingin Fatima menunggu di sini untuk malam ini hingga ia menemukan solusi untuk masalah ini. Inilah kenapa series ini bertele-tele karena Boyd selalu berusaha untuk menyelesaikan semua masalahnya sendiri seolah semua ini adalah tanggung jawabnya. Boyd sudah mengakui Fatima sebagai anaknya sehingga ia tidak akan membiarkan hal buruk terjadi pada Fatima. If you need to eat. No, please. Sebelum pergi, Boyd membawa beberapa makanan busuk untuk Fatima namun ia tidak ingin memakannya. Boyd ingin Fatima makan agar kondisinya tidak memburuk apapun yang saat ini sedang terjadi padanya. Boyd akan kembali ke kota dan yang tahu Fatima ada di sini hanya Boyd dan Alice. Sementara itu di kota, Jim, Tabitha, Ethan, dan Jed sudah pulang dari kabin tempat batu merah berada. Saat sampai, Ethan langsung ke lantai atas karena saat di kabin ia melihat Jim dan Tabitha bertengkar. Apalagi di malam sebelumnya mereka juga bertengkar sehingga tentunya Ethan lumayan terganggu. Di tempat lain, Jed pulang ke bar di mana ia biasa menghabiskan hari-harinya. Namun saat di sana, ia mendengar suara dari salah satu ruangan. Jed menjadi waspada dan menggunakan botol sebagai senjatanya. Namun ternyata yang muncul adalah Henry yang sebelumnya minum-minum bersama Donna di bar. Jed sudah mendengar tentang Henry, namun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu. Jed tidak mengusir Henry dan Henry juga berencana akan tetap di sini. Di tempat lain, warga rumah koloni baru saja menemukan mayat Tilly di kebun. Seperti biasa, Polaroid terkutuk Elgin mengambil foto sendiri. Elgin memeriksa foto itu namun kita tidak diperlihatkan apa. Sepertinya foto ini adalah alat komunikasi antara Elgin dan hantu kimono. Sementara itu, Julie menemui Randall di klinik. Julie berkata sebaiknya mereka kembali ke reruntuhan yang mereka temukan di hutan sebelumnya. Julie merasakan sesuatu di reruntuhan itu. Walau Randall sebelumnya berkata ia tidak merasakan apa-apa, namun Julie yakin kalau Randall berbohong. Julie pikir mereka harus ke sana karena bisa saja ke sana bisa membuat mereka menemukan jalan pulang. Namun Randall menjawab bagaimana juga jika ke sana malah memperburuk keadaan. Mereka tidak tahu apapun tentang tempat ini sehingga segala sesuatu yang baru technically 50-50. There is nothing here that wants to help us. Randall meyakinkan Julie kalau tak ada satupun di sini yang mencoba membantu mereka, sehingga ia menyarankan Julie untuk menjauhi reruntuhan sebelumnya. Kembali ke rumah koloni, Boyd dan Alice membuat alibi kalau semalaman Alice dan Fatima berada di tempat Boyd. Alice pikir sebaiknya mereka memberitahu kebenarannya karena semua itu bukan salah Fatima. Boyd tahu itu namun ia sangat yakin kalau orang-orang tidak akan mempercayainya dan akan menghukum Fatima. Boyd ingin Alice mengemasi barang-barangnya dan Fatima karena Alice harus menemani Fatima tinggal di gubuk di hutan selama beberapa hari.
Tak lama kemudian, Kenny menemui Boyd dan memberitahu kondisi Tilly. Boyd pura-pura kalau ini adalah pertama kalinya ia mendengar Tilly dibunuh. Acosta sudah ada di sana dan menyarankan untuk menginterogasi semua penghuni rumah koloni. Walau hubungan Boyd dan Acosta buruk, namun Boyd menerima usulan ini untuk mengulur waktu. Acosta dan Kenny akan menginterogasi penghuni rumah koloni. Sementara Boyd akan memeriksa apakah ada orang lain yang membunuh Tilly. Dan tentunya semua ini hanyalah akting. Setelah Kenny dan Acosta pergi, di saat yang sama Donna memasuki ruangan. Donna pikir kalau mereka harus menemui Sarah. Sarah adalah satu-satunya orang yang pernah membunuh baik dengan sengaja atau tanpa sengaja. Tidak terlalu diperlihatkan bagaimana, namun baik warga rumah koloni atau kota sama-sama masih menjauhi Sarah. Walau Sarah sudah bisa kembali tinggal di kota. Boyd berkata kalau Sarah bukanlah pelakunya, namun ia juga tidak bisa memberitahu kalau ini adalah ulah Fatima. Donna berkata kalau bersembunyi setiap malam karena ancaman monster adalah masalah lain. Namun masalah pembunuhan Tilly adalah sesuatu yang harus dicari pelakunya. Atau semua orang akan terus hidup dalam ketakutan siang dan malam. And if we don't figure out who, then it's gonna be Sarah, whether she did it or not. Dan jika pembunuhnya tidak ditemukan segera, maka Sarah akan dihukum baik ia melakukannya atau tidak. Boyd setuju dan mengajak Donna untuk berbicara dengan Sarah bersama. Sementara itu, di basement rumah Sarah, Sarah memainkan Jasper agar Victor mengingat apa yang dikatakan Jasper, namun Victor tidak bisa mengingat apapun. Sarah bingung apa yang Victor inginkan, sementara Victor juga bingung apa yang ia lupa. You're right. Doing the best I can. doing it good enough! Yang bisa dilakukan Victor hanyalah memarahi Sarah, namun untungnya Sarah baik dan tidak mengusirnya. Di tempat lain, Jim sedang bersama Tabitha di dapur. Hubungan mereka memburuk karena Tabitha bersungguh-sungguh ingin menyelamatkan hantu anak-anak. Sementara Jim masih tidak mempercayainya dan malah berpikir kalau Tabitha gila. Jim menunjukkan telepon yang ia taruh di atas kulkas. Ia menjelaskan kalau kemarin ada yang menelepon dan mengaku sebagai anak mereka Thomas yang sudah meninggal. Jim pikir kalau tempat ini selalu tahu sesuatu yang bisa men-trigger amarah mereka. Dan bagi Tabitha adalah harapan untuk menyelamatkan hantu anak-anak itu. Di saat yang sama, mereka mendengar pintu rumah mereka diketuk. Yang datang adalah Sarah yang berkata kalau saat ini Victor sedang di rumahnya dan kondisinya sangat buruk. Namun Victor hanya ingin berbicara pada Tabitha dan karena itulah Sarah berani ke sini. Sebagai pengingat, hubungan Jim dan Tabitha pada Sarah buruk karena sebelumnya Sarah pernah mencoba membunuh Ethan. Namun Tabitha sudah menyampingkan masalah itu dan menemui Victor di basement Sarah. Tabitha bingung apa yang Victor inginkan darinya, namun Victor hanya berkata Tabitha harus membuat Jasper berbicara. Tabitha bingung, kemudian Victor kembali tantrum. Namun berbeda dengan Sarah, Tabitha bisa mengontrol Victor agar tetap tenang. Tabitha mengajak Victor menggambar karena Victor suka menggambar, namun ia menolaknya. Victor menjelaskan ia hanya menggambar karena gambar selalu ingat, jadi Victor tidak perlu mengingatnya. Namun percakapan antara Christopher dan Jasper tidak Victor gambar sehingga ia tidak bisa mengingatnya. Tabitha memberi pertanyaan pada Victor agar ia bisa mengingatnya, seperti apa Jasper. Victor menjawab ia pernah mendengar Jasper memberitahu Christopher apa yang harus mereka tahu, namun Victor tidak bisa mengingatnya. Tabitha bertanya di mana Victor melihat Christopher berbicara dengan Jasper. Yang Victor ingat tempat itu gelap dan sepertinya adalah basement, namun tidak ingat basement rumah mana. The day you heard Jasper talk. What was it like outside? It was sunny. Sarah bertanya apakah hari itu cerah. Victor menjawab kalau hari itu cerah karena Victor dan adiknya sedang bermain petak umpet. Adik Victor sangat bagus dalam bermain petak umpet dan Victor tidak pernah bisa menemukannya. Saat itu, Victor mencari adiknya ke seluruh kota, bahkan ke gereja. Victor ingat kalau adiknya tidak pernah bersembunyi di gereja karena takut. Victor ingat kalau di basement gereja lah di mana ia melihat Jasper dan Christopher berbicara. Mereka pergi ke basement gereja dan Victor bisa mengingat kalau di sini memang tempatnya. Ia ingat Christopher marah, namun ternyata Christopher tidak berbicara dengan Jasper melainkan dengan bocil putih. Yang dikatakan bocil putih pada Christopher adalah jawaban untuk akhir ada di awal. Hal ini dimulai dengan anak-anak atas apa yang dilakukan yang lain pada mereka. Yang dimaksud yang lain di sini adalah orang yang mereka sayang yang sepertinya adalah orang tua dari anak-anak itu.
Anak-anak lahir di dalam kegelapan, kemudian mereka dibunuh di dalam kegelapan. Tapi seseorang yang menyayangi mereka menceritakan mereka sebuah cerita. Cerita ini memberi mereka harapan. Saat anak-anak berbaring di atas batu, anak-anak menuangkan harapan mereka pada akar yang membuat simbol, kemudian akar itu menjadi pohon. Sarah pikir kalau pohon yang dimaksud adalah Faraway Tree. Bocil putih memberitahu Christopher untuk menyelamatkan hantu anak-anak. Untuk menyelamatkannya, Christopher harus memasuki Faraway Tree. Namun Christopher tidak mempercayainya dan malah marah. Karena Christopher tidak mempercayainya sehingga Victor memberitahu apa yang ia dengar pada ibunya. Karena ibu Victor sangat ingin menyelamatkan hantu anak-anak, malam itu ibu Victor meninggalkan Victor untuk memasuki lubang pohon. Karena ibu Victor sangat ingin menyelamatkan hantu anak-anak, malam itu ibu Victor meninggalkan Victor untuk memasuki lubang pohon. Kini Victor sadar kalau secara tidak langsung yang membunuh ibunya adalah dirinya sendiri. Di tempat lain, Julie pulang ke rumah dan di saat yang sama Jim malah akan keluar. Jim meminta Julie untuk menemani Ethan, kemudian ia pergi. Julie pergi ke kamar Ethan yang saat ini sedang murung. Julie berkata ia ingin menunjukkan sesuatu yang keren pada Ethan. Sementara itu, Henry masih bersama Jed di bar. Jed masih mencoba memecahkan simbol yang sering ia lihat dan nomor-nomor di botol. Henry bertanya apa yang membuat Jed berpikir kalau ia bisa memecahkan misteri di tempat ini. Karena ia yakin sudah banyak orang pintar yang mencobanya. Dengan angkuh Jed menjawab kalau ia lebih pintar. Tak lama kemudian Jim menemui mereka. Jim menemui Jed untuk memintanya tidak menyeret keluarganya dalam kegiatan Jed. Jed tidak pernah menyeret Tabitha karena justru Tabitha lah yang ingin membantu. Bagi Jim, Jed adalah orang yang angkuh yang ingin diakui sebagai orang terpintar dan karena itulah ia selalu sibuk sendiri memecahkan misteri simbol yang hanya ia bisa lihat. Namun bagi Jed, yang ia lakukan hanyalah mencari jalan keluar bagi semua orang. Dan dari sudut pandang Jed, Jim justru lebih menerima terjebak di sini dan tidak mencoba mencari jalan keluar. Seolah Jim lebih suka terjebak di sini. Jim bersikeras agar Jed tidak melibatkan keluarganya, namun Jed membantah kalau Tabitha sudah dewasa dan Jim tidak bisa melarangnya. Tahu ini hanya buang-buang waktu, Jed memilih untuk pergi dari bar. Kini hanya ada Henry dan Jim di bar. Henry memberi saran pada Jim, mungkin saat ia bersama Tabitha seharusnya Jim diam dan hanya mendengar. Karena Jim dan Henry memiliki kesamaan, yaitu istri mereka sama-sama bisa melihat hantu anak-anak dan ingin menyelamatkan mereka. Jim dan Henry sama-sama tidak mempercayai istri mereka dan seperti yang kita tahu nasib Henry lebih buruk dari Jim. Karena setidaknya walau Tabitha terjebak di sini namun Jim masih bersamanya. Dulu yang dipikirkan Henry adalah ia bisa memperbaiki istrinya. Namun ternyata tidak ada yang salah dengan istrinya karena Henry tidak mau mendengarnya. Henry berada di pihak Jed dan berkata ia benar. Mungkin sekarang Jim berpikir ia melakukan semua ini untuk keluarganya. Namun menurut Henry, Jim melakukan itu karena ia takut dan untuk dirinya sendiri. Di tempat lain, Julie mengajak Ethan ke tempat reruntuhan berada. Julie memberitahu setelah ia bangun dari kesurupannya, ia sering mendengar teriakan di kepalanya. Namun kemarin saat ia menemukan reruntuhan ini, teriakan itu berhenti sehingga Julie yakin kalau reruntuhan ini memiliki makna sesuatu. Julie tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk, namun ia merasa kalau ia harus memasuki reruntuhan ini. Julie mengakui kalau ia takut dan karena itulah ia ingin Ethan menemaninya. Julie dan Ethan berpegangan tangan sambil memasuki reruntuhan, namun Julie berada di sebuah ruangan tanpa Ethan. Bangunan ini adalah tempat yang sama dengan bangunan saat Boyd terjebak di lubang kecil. Di sana Julie mendengar suara teriakan dan ternyata teriakan itu adalah teriakan Julie, Mariel, dan Randall saat mereka kesurupan. Di tempat lain, Alice pergi ke gubuk Fatima berada. Alice hanya bisa menenangkan Fatima, namun Fatima tidak ingin mendengarnya karena ia adalah seorang pembunuh. Fatima takut kalau yang membuatnya membunuh Tilly masih ada di tubuhnya dan mungkin Fatima akan melakukannya lagi. Alice tidak bisa lama-lama di sini karena masih ada yang harus ia urus. Alice memberikan sarung tangan keberuntungan Fatima sebelum meninggalkannya. Kini Fatima sendirian di dalam gubuk. Saat mencium sarung tangan keberuntungannya, Fatima melihat hantu kimono di sampingnya.
Fatima sangat ketakutan dan ini adalah pertama kalinya ada orang selain Elgin yang bisa melihat hantu kimono. Namun hantu kimono ini tidak berkata apa-apa kemudian menghilang begitu saja. Di tempat lain, Elgin pergi ke klinik namun tidak ada yang menyambutnya. Elgin mencari sesuatu dari tas dan di saat yang sama Randall muncul dan berpikir kalau Elgin sedang mencari drugs. Elgin berkata ia mencari plester karena kakinya terluka. Randall meminta maaf karena saat pertama mereka sampai Randall sangat kasar pada Elgin. Elgin juga meminta maaf karena ia muntah di pakaian Randall. Setelah Randall pergi, Elgin kembali mengorek-ngorek barang namun yang ia bawa sebenarnya adalah kantong transfusi darah. Kemudian Elgin kembali ke rumah koloni. Ternyata foto Polaroid yang ia lihat sebelumnya adalah foto kantung darah dan karena itulah ia mencuri kantung transfusi darah. Elgin menuruti keinginan hantu kimono dan menarik darahnya ke dalam jar. Tak lama kemudian, kamera Polaroid kembali mengambil foto. Sekali lagi, Elgin melihatnya dan dari gambar yang kurang jelas ini sepertinya menunjukkan gubuk lokasi Fatima berada. Di tempat lain, Kenny dan Acosta menanyai warga rumah koloni. Namun salah satu warga berpikir kalau mereka buang-buang waktu karena mereka pikir kalau ini adalah ulah Sarah. Acosta baru mendengar ini sementara Kenny menjawab kalau ia akan menanyai Sarah nanti. Sementara itu, Alice dan Boyd sedang di kantor sheriff. Alice ingin Boyd memberitahu orang-orang kalau Fatima tidak sengaja membunuh Tilly. Alice akan bersembunyi di hutan bersama Fatima hingga Fatima bisa kembali ke kota. Namun masalahnya, Boyd juga khawatir dengan Alice karena bisa saja sesuatu mengambil alih tubuh Fatima dan membunuh Alice. Sehingga Boyd tidak ingin Alice menghabiskan waktu terlalu lama bersama Fatima. Di saat yang sama, Donna menemui mereka karena banyak warga rumah koloni yang ingin ke tempat Sarah. Boyd tidak ingin Sarah dihukum atas apa yang tidak ia lakukan, sehingga ia memberitahu kalau yang membunuh Tilly adalah Fatima. It wasn't Sarah. Boyd, look, I know you care. It was Fatima. Donna berkata sebaiknya Fatima segera dibawa ke kota. Donna pikir jika Boyd menyembunyikan ini akan membuat kepercayaan warga kota padanya memburuk. Karena kini sudah banyak orang yang tidak mempercayainya seperti dulu. Alice siap untuk mengaku sebagai pembunuh Tilly namun Donna membantahnya. Karena masalah utamanya bukanlah kematian Tilly, melainkan sesuatu yang membuat Fatima melakukan ini. Jika Fatima dibiarkan mungkin akan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Jika Boyd tidak akan memberitahu kebenarannya pada orang-orang maka Donna akan melakukannya. Di tempat lain, Kenny dan Acosta sudah di perjalanan untuk ke tempat Sarah. Namun di tengah jalan mereka ditemui Ethan yang meminta pertolongan untuk Julie. Sementara saat ini Julie masih di reruntuhan. Di sana Julie tiba-tiba melihat Martin, orang tua yang dirantai saat Boyd juga terjebak. Julie bisa mendengar suara Boyd dari dalam lubang. Martin berkata untuk menjatuhkan tali dan Julie menurutinya. Artinya orang yang menyelamatkan Boyd dari lubang dengan melemparkan tali sebenarnya adalah Julie. Kemudian Martin meminta Julie untuk segera pergi dari sini karena tempat ini tidak aman. Saat Julie ingin berbicara, tiba-tiba Martin menghilang. Julie membuka pintu, namun kini ia berada di dalam gua yang gelap. Julie bisa mendengar suara ibunya dan Victor saat mereka pertama kali terjebak seperti di akhir season pertama. Julie terus menyusuri lorong gua dan di ujung lorong ia bisa melihat cahaya. Julie bisa mendengar suara hantu anak-anak yang berkata angkoi. Sementara di dunia nyata, Acosta, Kenny, dan Ethan sudah tiba di reruntuhan. Tubuh Julie diangkat keluar reruntuhan dan dengan cepat Julie mendapatkan kembali kesadarannya. Di tempat lain, Elgin pergi ke gubuk Fatima berada hanya berbekal foto dari kamera Polaroidnya. Elgin menemui Fatima dan berkata kalau ia kesini karena Alice menyuruhnya. Tak lama kemudian, Boyd dan Alice sudah sampai di perjalanan ke tempat Fatima. Mereka tidak akan memberikan Fatima sehingga rencananya adalah Alice dan Fatima akan bersembunyi di hutan hingga waktu yang tidak ditentukan. Namun saat sampai mereka tidak bisa menemukan Fatima di gubuk. Di saat yang sama, Fatima sedang bersama Elgin yang membawanya ke bangunan di bawah tanah. Elgin berkata kalau Alice menunggunya untuk bersembunyi di sini. Elgin ingin Fatima memasuki kamar di sana. Fatima memanggil Alice namun ia tidak mendapatkan jawaban. Fatima pikir sebaiknya ia kembali ke gubuk namun Elgin menahannya. Elgin berkata kalau Fatima harus berada di sini karena hanya disinilah di mana bayi Fatima bisa lahir. Fatima berkata kalau ia tidak hamil namun Elgin menjawab kalau Fatima sedang hamil namun bayi itu bukan miliknya.
Fatima ingin melarikan diri namun tiba-tiba perutnya merasa sakit. Perut Fatima terlalu sakit untuk melarikan diri sehingga Elgin bisa memasukkan Fatima ke kamar. Dan dengan begitu episode ke-8 pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Di episode ini lumayan asik daripada 3 episode sebelumnya. Sedikit demi sedikit setidaknya ada misteri yang terjawab. Tapi dengan sisa 2 episode lagi sepertinya From bakal lanjut ke season keempat. Jadi untuk episode ke-8 Mimin kasih rating 9/10. Di episode ini Mimin gak punya teori tapi Mimin punya hard spoiler sampai akhir season 3. Mimin gak akan kasih tahu semuanya karena jadi gak asik. Buat yang gak mau denger spoiler bisa skip bagian ini ya. Ada banyak hard spoiler yang Mimin dapat buat nanti episode 9 sama 10. Tapi Mimin bakal kasih kisi-kisinya adalah persis seperti apa yang dikatakan Jed di episode ke-7. Tabitha memiliki mimpi masa kecil di Fromville dan seolah ditakdirkan terjebak di sini. Kata kuncinya adalah takdir. Kalian pernah gak nanya kenapa series ini judulnya From? From ini bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai dari mana? Atau juga dari kapan? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.